Oke, Mbak. Ya. Oke, selamat datang kembali di Inside Podcast bersama gua Tio. Gue Ajeng. Di sini ada Tika. Halo. Kok gue kurang ini. Halo, aku Ajeng. Ini jadi pertama kalinya gua format bertiga. Oke, perdana. Perdana Nyetinya nggak jelas gitu, tadi gua nggak ngerti, akhirnya ke solve. Terus sekarang kita mau ngomongin apa? Kan berhubung bentar lagi mau bulan Ramadan nih. Alangkah baiknya nyambung. kita Ini tayangnya bulan alangkah baiknya Ramadan, by the kita way. ngobrolin tentang kisah percintaan masing-masing ya. Mau itu yang nakal, mau itu yang alay, yang cringe-worthy lah ya. Iya. Aduh, Tuh. semoga aja mantan gue gak denger. Kalau gue sih didengar siapapun udah embrace ya gitu. Gue udah bagian dari self acceptance gitu konsepnya. Berarti gue belum ya. Ya kan? Iya. Ini siapa duluan yang mau cerita nih? Ya bridging dulu lah bang. Pertanyaan dong, lo udah pacaran berapa kali tuh atau ada iya, gebetan iya. berapa gitu dong. Kumpulin dulu history portofolionya. Mantap, iya bener tuh. Lu Ajeng dulu deh ya, dari Ajeng dulu. Kenapa ya. gue dulu? Ya nggak apa-apa. Ya udah deh. Terserah gua. Apa? Gue pacaran. Iya benar, terserah Tio. Iya sih anjing. Gue tuh pacaran sebenarnya 4 kali. Cuman yang 2 yang 2 itu tuh cinta monyet. Zaman SD 1, terus SMP apa SMA ya anjir? SMA awal 1, sama SMA akhir 1, sama yang kuliah. Yang cinta monyet tuh yang 2 paling waktu gue muda, SD sama SMA awal tuh. Ya terus akhirnya intinya gue nikah sama yang terakhir lah gitu. Gak mungkin lah gue nikah sama yang pertama gitu kan, aneh ya. Ya. Jadi yang pertama inisialnya R, kedua inisialnya F, ketiga inisialnya N, terakhir inisialnya T. Kenapa gue kasih inisial yang terakhir? Itu kayak ABC 5 dasar ya. Lalu lu sendiri gimana? Udah berapa banyak? Cie. Elonya yang mana ya? Gue nggak tahu nih. Mengarahnya ke Tio apa ke gue. Mohon maaf. Kok goblok ya? Soalnya kita kayak di by Ketika phone gitu kan. Jadi gue Ketika. Lu gimana, Tik? Kalau gue sebenarnya ada cinta monyet ya pas dulu zaman SD. Cuman gue tidak mengkalkulasi itu ke dalam history portofolio gue Portofolio gitu. pacaran, Jadi bener-bener. iya, jadinya kayak buat apa dulu juga ngapain gitu. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung sampai sekarang sama kayak Ajeng 4 juga. Oh, 4 tapi yang bukan cinta monyet ya? Ya, kayaknya ini nih gitu yang udah ngerasa udah ngerti gitu tujuannya kan. Ya kalau dulu gue kayak kayaknya yang bisa ada something ini deh gitu. Pacaran deh namanya gitu. Oh, 4 lumayan juga. Berarti kalau dihitung gue yang beneran pacaran berarti 2 ya? Gue 2, lu 4. Kalau Mamang Tio gimana, Mamang Tio? Kalau Tio Gue mah udah tahu Tio mah. yang punya lapak. Gue gak punya mantan anjir. Tai lah gue apa. Gue gak pernah pacaran. Oh gitu. Kayak gue gak pernah. Gue cinta monyetan aja dulu waktu masih SD. Itu pun sama anak tetangga. Gue juga pernah suka sama anak tetangga yo. Terus kenapa? Pernah suka sama anak tetangga. Gue yang pertama juga sama anak tetangga anjing. Kalau gue dulu dia kembar. Oh. Waduh, itu ketuker gitu. Enggak untungnya. Tahu Ada. kok. Sempet ngetes gitu gak dia? Ketuker aja. Apakah Tes apa ya? pacarku akan mengenaliku kayak gitu-gitu? Ya kan gue nggak ngitung itu pacaran apa enggak. Oh iya, Deng. Masih kecil anjir, SD. Masih kecil banget. SD. Iya, gue pokoknya gak pacaran tuh sampai SMP gue gak pacaran. SMA pun gue enggak, itu cuma gebetan doang. Gak sampai pacaran. Kuliah ya udah dari semester 1 nggak ada pacaran, tapi akhir semester 1 baru gue sama Ajeng. Habis UAS sampai sekarang. Yeay. Yeay. Udah sih. Udah mulai yang seru-seru ya.
dari lu lagi nih, Jung. Kenapa gua? Dari lu lagi nih. Anjir, ini jangan giliran-giliran deh. Mending kayak ya udah saut-sautan aja gitu Oh gak sih? iya, iya. Apa ya? Tapi gue sebenarnya mau tahu, kita udah ini nih, udah saling tahu Portofolio pacarannya mulai kapan. Nah, pas pertama kali pacaran tuh lu kayak udah tahu belum sih mau ngapain gitu, atau mungkin lu udah nyimpen referensi gitu mungkin dari telenovela orang-orang pacaran ngapain aja gitu. Ini pertama kali pacaran kita berdua atau kita masing-masing? Pacar Iya, pertama kita. Masing-masing dong. masing-masing. Lu dulu deh. Nah, lah berarti sama yang SD ya. Itu apa ya? Referensi pacaran gua tuh kalau apa ya? Gak ada. Gua literally pacaran tuh mikirnya ya udah main sepeda bareng. Oh. Jadi gue pulang sekolah, disamperin sama dia, main sepeda yuk. Ya main, udah keliling kampung naik sepeda doang gitu. Udah gitu jadiannya nggak jelas anjir. Kayak Kalau jadian gak jelas mah gue sampai sekarang juga jadiannya nggak jelas, nggak pernah jadian. ya masih mending lu gak ada jadian tapi jelas dia tuh kayak pacaran yuk. Gue cuman bengong doang, hah? Terus ya udah dia pergi naik sepeda. Terus gue ditinggal gitu aja cengok. Terus akhirnya besoknya kayak orang pacaran, padahal gue nggak tahu orang pacaran kayak gimana. Nggak apa-apa Tapi yang lu apa yang lo lakukan? Itu main sepeda. iya main sepeda sama diajakin sama sama anak-anak masjid. Karena kita pacarannya di masjid. Maaf. Ya ampun, ini yang namanya apa? Langgar apa namanya? Apa? Iya langgar. Langgar kan? Tuh, Iya. bahasanya langgar cuy. Tapi enggak, ini masjid gede kok. Bukan kecil. Oh. Jadi masjid aja, jadi ya udah. Sumpah literally di masjid itu kita kayak malu-malu kucing gitu anjing, kayak tolol banget. Terus udahannya gimana? Maksudnya ya Nggak udah kita udah nggak pacaran lagi tuh gimana? Udah saling Nggak ada. tinggal aja. Mm-mm. Soalnya dia tiba-tiba nggak ngaji lagi di masjid, jadi kita nggak pernah ketemuan lagi, nggak pernah sepedaan lagi juga. Kenapa lu ketawa? Enggak kenapa-napa. Ya kalau gue sih kayak soalnya lu masih kecil banget gitu loh. Mm-mm. Ya jujur gue yang cinta monyet juga gue nggak tahu apa-apa, orang cuman ini apa namanya? Gak jelas juga. Oke, Tio, mana nih? Referensi gue apa ya? Ya TV paling. TV kan zaman dulu kayak gitu. Ada FTV kan dulu kan, di SCTV apa segala macem, sinetron. Tapi tadi kan si Aje cewek kan, terus dia diajak sama cowoknya tuh, kan. Nah, kalau lu? Iya nih, gimana Nah, nih? kalau gue lucu. Kalau gue tuh sebenarnya nggak berani kan ngomong langsung gitu. Gue pakai SMS jir dulu. Nembaknya lewat SMS. Nembaknya lo SMS. Wow. Terus kayak apa ya? Kayak dianya tuh nagih gitu loh. Gue nggak mau apa namanya ditembak di SMS gitu. Nggak apa namanya? Gue Ini SD kan? ini SD. Terus apa? Gue nggak mau kata dia. Terus kayak ya udah apa namanya? Gue ngeberaniin diri aja, ya udahlah, yuk kita ketemu gitu. Rumah dia tuh rumah dia sama gue tuh nggak terlalu jauh-jauh, nggak terlalu deket-deket banget sih, lumayan lah. Bisa naik Tangga. sepeda lah ya. Jalan pun juga sebenarnya bisa nyampe. Ya udah malam-malam tuh ya kan. Ya Allah. Tapi rame-rame sama teman-teman gue yang Orang tua lain. lu yuk, malam-malam nyamperin anak orang yuk, anak perawan yuk. Astagfirullahaladzim, SD masih inget. Ya Allah. Iya kayak gitu. Terus kayak gue didukung gitu sama teman-teman gue anjing. Ini kalau lagi kocak sih. Ya udah akhirnya gue kayak lama gitu, gue tuh sebenarnya pengen ngomong sesuatu sama lu gitu. Terus kayak lama gitu ya kan. Lama ya kan, ngobrol nggak jelas, ngobrol apa gue nggak tahu, diem-dieman. Berdiri lama gitu. Anjir, kebayang gue. Maaf ya kalau dari jauh. Terus Ya udah, habis itu gue ngomong. Akhirnya gue berani ngomong, habis itu udah. Tapi Pacarannya yang nggak jelas. bagian teman-teman ngedukung itu gue relate juga loh. Soalnya gue juga dulu setelah Gitu. jadian gak jelas itu, semua orang jadi tahu dan suka kayak ngecengin gitu, sampai ada yang ini bukan gue ataupun mantan gue yang nulis ya, tapi di tembok jembatan dekat masjid gue ada yang nulis si R itu love
gue gitu. Iya. Kayak orang lain yang nulis, aneh gak sih? Iya kayak gitu Semua itu banget. cringe banget. Semua itu keren Tapi banget itu. tahu. Kayak gitu Iya. ngetren dulu. Sekarang juga mungkin masih kayaknya deh di kalangan anak bocah tapi Di pohon-pohon tuh masih ada. Nulis nama di pohon love apa masih ada sih. Iya. Cuman gue Tapi itu bedanya di lebih ke jembatan. lebih ke ngatain nggak sih kalau kayak gitu? Enggak ya? Apa gimana Iya, sih? iya. Kalau di gue sih kayak gitu lebih ke ngatain sih. Biasanya yang kayak nggak suka justru malah disanding-sandingin, malah baru ditulis-tulis gitu. Kadang di papan tulis sekolah, kadang di Oh. tembok-tembok, Hmm. terus pakai pulpen di meja, pakai tip X gitu. Tapi kan ini Ya, udah jadian. yang Udah bersihinnya mesti pakai itu kan? Ya udah harus Mesti pakai pakai cutter. Oh, ya cutter anjir Iya. ya. Atau enggak penggaris besi? Iya. Udah di ban itu buat penggaris besi di week SD gue. Lu tadi tadi- udah cerita ya? Lu tadi udah cerita kan? Wah, Maksudnya belum detail tapi ceritanya. enggak, tadi gue mau ngelanjutin. Ini bridgingnya iya. enak nih. Tadi kan Tio nembaknya lewat SMS. Nah, gue juga pernah ditembak lewat SMS. Culun Bukan nembak. Jadi bukan nembak gitu. Lebih ke, nah gue nggak tahu yang nembak tuh gimana. Tiba-tiba gue diginiin. Emangnya, jadi dari ngobrol gitu loh, dari ngobrol, terus tiba-tiba dia gitu. Ya udah kalau misalnya mau jadiin aja, tiba-tiba dia gitu. Terus gue kayak, nih kayaknya emang gue alay deh. Gue mengakui deh gue alay. Terus gue bilangnya gini, oh gitu, oke siapa takut, gue gituin. The fuck? Nah terus besoknya dia nge-request in relationship di Facebook. Itu udah official Alay banget sih kan? zaman dulu kalau di Facebook. Gitu. Soalnya orang lain Ya udah. lihat. Publisitas. Enggak kan gue tidak menghitung yang zaman SD. Oh iya, Deng. Oh iya. Ini apa SMP? Udah gede. Enggak, gue itu kuliah. Oh. Oh iya. Dulu ya, BTW pas gue kuliah itu gue tiap lebaran ganti pacar, cuy. Anjir. Tapi cuma 4 4 tahun aja. 4 tahun kuliah, 4 Oh. 4 tahun kuliah 4 kali lebaran kan. Nah, Oh, tiap iya. tahun tuh ada aja. Kalau gue sih penasarannya, lu itu cerita pas putus deh. Cerita pas putus langsung aja. Gak ada putus gue kalau yang sama pertama mah. Maksudnya? Tahu-tahu dia gone aja. Oh, sama yang itu. Sepedaan itu. kan? Iya, itu literally dia gone, super gone. Soalnya nggak tahu ya, katanya gosipnya dia masuk SMP itu kena DO, terus dia Anak kerja. SMP di Deo? Ya nggak tahu, dia nakal emang aslinya, kayak bad boy. Oh, jadi lu pacarannya sama bad boy? Iya, sama fuckboy. Takut banget. Ganteng cuy soalnya. Terus Seingatnya ganteng. Seingatnya apa ganteng banget anjir gue kalau inget-inget. Terus jadi tuh tiba-tiba ada gosip gitulah, dia ternyata kerja. Nah semenjak itu dia udah gak pernah ketemu lagi. Terus ya udah. Oh, oke. Tapi gue masih Tolong di DM kalau ada yang dengar. Enggak, Tolong masih DM gak kalau ada ada. yang dengar. Masih gak ada dia di Instagram ya. Sekarang jadi apa, Nak? Pasti udah punya anak, yakin gue. Anjir. Sumpah gue yakin banget. BTW, yang tadi yang SMS gue itu kan gue bentar kan. Nah, terus putusnya gini nih. Lu kan anak UMN kan, berdua. Nah, pas gue putus, dia jadian sama anak UMN juga. Hah? Anak apa? Anak UMN. UMN? UMN. Iya. Gue masih inget tuh. Kan gue tanya, apa namanya? Oh, pacar lo anak UMN gitu. UMN tuh apa ya? Kan gue nggak tahu ya dulu. Tahun 2010, men. 2010 baru banget buka, gila itu. UMN Terus, berdiri 2007 soalnya. ya, tapi dia ngejelasin kayak iya ada universitas gitu di Tangerang. Terus angkatan baru gitu yang buka si siapa yang dulu ahli fisika gue lupa. Hah? Iya, gue lupa. Dulu rektornya UMN itu, Surya siapa Surya. ya? Iya. Ntar lu, gue sekalian Google biar gak kelihatan Oon di podcast.
Surya Paloh. Surya Paloh. Kan geblek anjing. Yohanes Surya. Ya, jadi rektornya tuh Yohanes Surya. Terus kan gue tahu kan waktu itu Yohanes Surya siapa. Terus baru habis itu gue Google, oh Yohanes Surya tuh ini bikin universitas bla 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 gitu. Terus kayak, oh iya sama Gramedia bla bla. Ya udah malah jadi ngomongin UMN dong. Berarti terus Gitu. gimana itu tadi? Pacar lu, mantan lu jadiannya sama anak UMN. Terus ya udah nggak apa-apa sih. Orang habis itu gue pacaran lagi Anjir, lu berarti tipenya gak sama orang move on ya? lain. Karena tiap lebaran dapet. Iya. Sekarang udah mau puasa lagi belum dapet nih. Curhat. Ya lumayan. Oke, Tio gimana ya putusnya yuk? Gue lupa anjir kalau gue putus ya. Kata lu gak pernah putus. Kayaknya iya sih, singin gue kayak belum ada putus sih. Berarti lu literally selama ini selingkuh dong? Gue nggak tahu sih, gue lupa ya. Bisa jadi ada, cuma gue lupa. Tapi yang lucunya gini, ini lucu sih. Jadi dulu kan gue tinggal di rumah nenek gue kan. Nah rumah nenek gue tuh di pinggir jalan gitu. Gue baru pulang tuh sama keluarga gue naik mobil dari Tangerang. Terus pas gue mau belok masuk ke dalam rumah nenek gue, ada motor dari sebelah kiri mau nyalip. Oke. Terus gue kan udah ngasih sen dari jauh malah. Terus gue jalannya pun pelan gitu. Terus gue belok ke kiri tuh, dan motor dari kiri mau nyalip gue. Ya gue gimana ya? Ya udahlah, maksud gue nggak tahu juga, nggak mungkin ya kayak orang gue udah ngesen gitu ke kiri. Gue udah pelan, otomatis gue udah pasti mau belok kiri dong. Ya kan? Gue nggak akan ada pikiran, wah ini bakalan ada motor nggak ya dari kiri nyalip gue, nggak mungkin kan. Gue terabas aja bodo amat. Nggak taunya ada nih motor nyalip dari kiri, ketabrak lah, jatuh. Ketabrak jatuh, kebetulan FTV masuk. nih Gue kayaknya. tahu nih ujungnya. FTV. Kebetulan rumah nenek gue tuh masuknya agak turun gitu, jadi otomatis kalau lu kesenggol dikit gitu sama mobil otomatis jatuh. Bukan otomatis sih, maksudnya kemungkinan besar Kejorok jatuh. Hmm. Jatuh lah ini, bawa bonceng sama anak kecil gitu. Pas gue keluar, nggak taunya ini cewek yang tadi anjir, yang kita udah anak tahu. tetangga gue itu. Kita udah tahu lah, kita udah tahu pasti dia. Nah pertanyaan tuh anaknya siapa? Sama adiknya. Oh, adiknya. Serius lo ya? Serius. FTV banget anjir. Terus dia marah-marah anjir ke gue, dia marah-marah. Senggol motor. Iya, dia marah-marah. Walaupun dia udah ngeliat muka gue pun dia masih tetap marah-marah. Dia emang kayaknya udah gak suka sama gue udah lama gitu kayaknya. Iya lu gantungin kan. Itu Gua- beberapa pacaran kagak. tahun kemudian apa gimana sih? Itu lama Jir, itu baru, itu tahun 2016. Oh. Wah, dari si pas lu pacaran sampai yang lu nyenggol motor itu gimana? Berapa lama? Berapa lama? Jangka waktunya. Gue SD aja ya, anggaplah waktu itu udah kelas 6 lah ya kayaknya. 2006 kelas berarti? 6. Iya 2006 10 tahun 2007 lah ya kemudian ya? kayaknya ya. Ya 10 tahun kemudian. Oh, Gue mah yakin dia juga udah lupa pernah pacaran sama lu ya. gua rasa gitu sih. Gua rasa lupa sih. Ya udah, akhirnya tadinya follow-followan di Instagram, gue tahu-tahu udah unfollowan. Di anjir Kak. Apaan sih? Ih, apaan sih? Gue tahu itu pasti di blok terus di unblock gitu ya kan. Iya, Otomatis iya, kan iya. gue nggak unfollow dia kan. Oh, sorry padahal kan sekarang bisa di-remove. Iya. Sekarang bisa. Bisa Cuma waktu remove. itu mungkin belum ada ya. Ya Iya, gitu iya. sih paling gue kayak gitu, lucu sih. Gue nggak tahu, gue lupa gue pernah putus apa enggak. Gue juga inget sih waktu itu dia tahu-tahu marah-marah ke gue, kayak gue kan pernah ngasih hadiah kalung gitu ke dia kan. Oh. Terus kalungnya dilempar lagi ke gue gitu. Anjir, Iya, FTV gue lupa tapi kenapa dia ngelempar kalung lagi ke gue ya? Gue lupa gitu. lucu banget. Tahu-tahu dia marah gitu. Ya udah gue lupa lah, pokoknya gue kayak udah hilang anjir long term memory gue soal itu. Lu ada panggilan sayang nggak? Gak ada, Kayak gak ada. Gue aja kayaknya gak manggil sayang. Sumpah itu iuh banget sih. Iuh banget. dia lempar. Lempar dong anjing itu konyol. Tapi lucu gue sih. pernah ada tipis-tipis sih, cuman nggak berkelanjutan.
Jadi waktu itu kan ada, ini cringe banget sumpah ya nih. Jadi ini super. Jadi gini, kan waktu itu dia ya mungkin apa namanya latar belakangnya sama ya. Latar belakangnya mempengaruhi. Dia kan Libra kan. Nah, gue juga Libra. Nah, dia bucin banget. Gila, bucin. Nah, terus waktu itu gue ingat banget ada konser Metallica, ya kan? Tapi masih coming soon gitu. Nah, terus gue bilang dong ke dia suka kan? Terus gue bilang ke dia, ini nanti ada Metallica datang ke Jakarta, udah tahu belum? Gitu kan. Terus dia langsung, hah? Metallica, coba aku lihat dulu, gitu. Lah, udah lihat segala macam, habis itu dia konfirmasi lagi ke gue, oh iya, lama nih, gitu. Waktu itu siapa gitu yang nge-post dia pokoknya. Terus dia bilang ke gue, kok mama gak ngasih tahu? Terus gue bingung, mamanya siapa? Gue bilang gitu. Ternyata itu refer to me. Hah? Lu dipanggil mama? Ternyata dia saat itu juga manggilnya mama ke gue. Terus gue kayak nggak mau manggil itu lagi, please jangan. Ini sama kayak ayah bunda. Itu gue nyaris terjerumus ke dalam level ayah bunda. Tapi levelnya udah sama anjir. Mama. Terus dia bilang dulu tapi aku boleh nggak manggil kamu mama? Enggak. Apakah dia punya ini ya, mommy issue? Kayaknya iya. Terus gue yang enggak usah manggil gitu lagi ya, gue gitu. Jijik tau gak, jijik. Cukup sadis sih. Kejadiannya cukup sadis menurut gue. Pet name sih itu namanya kalau kata itulah relationship goals. Gue punya nih satu nih. Lu bisa tebak gak dulu awal-awal gue sama Tio pacaran, Tio manggil gue apa? Apaan? Maksudnya nama? Iya, panggilan sayang ya. Gue lupa. Sayang geli banget, Tio. Gue lupa serius. Sumpah lu gak bisa nebak. Ya gue kasih tahu nih. Anjing. Bisa gue gak kebayang. Tio manggil gue awal-awal pacaran sampai 1 tahun kayaknya. Cinta. Oh iya. Oke deh. Oh iya. Oke deh. Enggak. Cringe banget anjir. Itu cringe tapi nggak cringe banget sih. Tapi cringe. Manggil gue cinta. Iya. Sampai di real life juga manggilnya itu. Sumpah, di depan teman-teman gue. Ampun. Ini ya Yo, kayak berbunga-bunga banget waktu itu ya Yo. Iya. Itu kan gue pertama kali pacaran. Iya, Lo harusnya tahu lah. Iya, itu dia. Gue juga dulu tuh memaklumi. Tapi kalau gue ingat lagi tuh merinding. Pertama kali pacaran yang juga di-accept. Iya, yang nggak dilempar kadonya. Tapi dulu kan kalau sekarang kan kita cringe kan. Nah, dulu lu gimana ngadepin Tio kayak ya kan dulu masih masa-masanya gitu kan. Masa-masanya ya pertama kali pacaran lagi Tio literally pertama kali pacaran gitu kan. Gue dulu waktu itu lo emang dari dulu cringe apa ya udah kayak nggak kerasa gitu? Nah, namanya juga awal pacaran ya, pertama tuh pasti bucin lah. Tapi gue tuh bucinnya cuma 3 bulan kalau nggak salah. Pertama dipanggil cinta tuh seneng banget. Karyawan dong. Iya. Probation, iya bener. Ya bulan bisa dengan kontrak baru. Ya gitu, terus setelah 3 bulan tuh gue merasa anjir nih anak kagak kelar-kelar gitu loh, bucinnya masih manggil gue cinta mulu gitu. Tapi gue gak berani protes karena gue kasihan sama nih anak. Paham gak? Gak tahu kasihan maksudnya gimana ya. Dia tuh dulu sesensitif itu, Tik. Jadi kalau misalnya gue ada penolakan sedikit dari gue tuh pasti dia langsung down. Makanya gue diem aja. Kalau bucin lo ke Tio gimana? Nah itu gue lupa, mungkin Tio inget. Bucin gue ke lu. Gue gak tahu sih, maksudnya bucin gue nggak, soalnya kayak ngeblur gitu, bucin dan gak bucin. Mungkin dulu. Karena dulu standar bucin lo lebih tinggi dari gue. Bisa jadi jadi kayak apa ya, soalnya tapi gue setuju sih. Bucin sama nggak bucin tuh kayak jalur bukan garis tipis gitu kan, kayak menurut kita itu nggak bucin tapi kok orang-orang bilangnya bucin gitu. Iya, tapi mungkin lebih kayak
perjuangan yang sampai lu nya, wah ternyata gini ya gitu. Ternyata wow, gue hargai deh. Apa Iya, ya? dengan Gitu. bucin gitu. Ya kan? Gue ada nggak sih? Nggak tahu, kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Gue dulu Kayaknya nggak enggak. bucin, Heeh. enggak. Enggak sih, gua yang bucin. Parah, Tio, bucinnya tuh kebangetan. Simp gua dulu, Parah, gila. ultimate simp. Dari semua mantan-mantan gue tuh Tio paling bucin. Ini anak baru pertama pacaran, jadi gue kayak menerima gitu loh, kayak maklumin, ya udahlah, namanya juga pertama kali pacaran gitu loh. Nah, Terus gue ya udah. Akhirnya panggilan cinta itu berubah menjadi Agit kalau nggak salah. Iya. Agit itu nama gue di rumah. Mantan-mantan gue, bukan mantan-mantan gue sih, mantan gue sebelum Tio juga manggil gue Agit dulu. Jadi mungkin biar apa ya, biar spesial aja gitu manggil gue Agit. Tio manggil gue Agit, mantan gue sebelumnya juga manggil Agit, nama sayangnya. yang iya, sebenarnya emang nama kita dari kecil sih, ya nggak sih? Iya. Nah, gue malah lebih suka yang kayak gitu, lebih suka panggilan sayangnya tuh pakai nama kecil. Tapi gue juga ada sih sebenarnya, ini bukan pet names, lebih ke emang sebenarnya nama gue gitu. Kayak dia manggil gue Almira. Jadi kalau manggil Al gitu kan Heeh. Al Ghazali gitu kan, gue takutnya kan Iya. anaknya Ahmad Dhani itu takut. Tapi jadi lebih spesial gak sih? Menurut gue Rasanya sih, ketimbang dipanggil Yang gitu, gue gak suka dipanggil Yang sama sekali. katanya ya kalau misalnya manggilnya sayang atau beb gitu-gitu, itu bisa biar dia nggak tuker sama cewek yang lain gitu katanya. Maksudnya? Oh, selingkuhan. Makanya dia punya cewek 2, Oh. dua-duanya bakal dipanggil Yang, jadi nggak bakal. Oh wow, aku baru tahu. Wow, wow, wow. Maaf nih, aku mah nggak pernah selingkuh gitu. Tapi dari pengalaman berasmara lu, yang paling super orang lain tuh harus tahu dan harus ambil hikmahnya apa kira-kira? Hah? Apa ya? Hikmah banget nih. Anjir, ini judulnya cringe fest ini, men. Iya, tapi pasti cringe. Yakin gue pasti ada cringe-nya gak sih? Apa ya hikmahnya ya? Anjir. Oh, gue tahu. PDKT lama itu bukan berarti bukan penentu kualitas pacaran lu juga bakalan lama. Ya itu PDKT, ya. tapi soalnya banyak orang yang menganggap PDKT lama itu jadi apa ya? Anjir, lu PDKT lama, masa pacaran cuma bentar gitu. Justru menurut gue PDKT lama itu tanda kalau kalian nggak cocok. Serak gitu ya. Maksudnya terus nyari di mana letak seraknya gitu nggak sih? Karena ngapain lu deketin lama banget, emang nggak yakin gitu. Like that. Tapi kalau gue karena tidak ada ketuk palu dalam tip gitu, jadinya gue nggak tahu tuh gue PDKT sama pacaran gimana. Maksudnya itu turning point-nya di mana gue nggak tahu. Abu-abu momen ya? ada, ya momen tuh lebih ke yang kayak oke, mungkin pas di ngedate ke berapa kali baru di situ gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk yang berapa lama PDKT gitu itu nggak tahu, makanya gue tuh seumur umur nggak kayak tanggal jadian. Kalau ditanya PDKT berapa lama gue nggak tahu. Jadinya kalau misalnya sama dia berapa lama, ya udah gue hitung aja gue kenal sama dia gitu. Oh, menarik. Kalau lu gimana, Tik? Nah, kok lu gimana, Tik? Apa kan tadi yang jawab Tik? Ceritanya anjir. Oh, iya. Tadi pertanyaan gua. Oh iya, hikmah. Oh, hikmah. Kalau hikmah, nah kalau tadi kan Tio ada 2 ini nih, ada apa? 2 pertanyaan bersambung kayak yang pertama hikmah, yang kedua apa yang bisa lu tunjukin ke orang. Kalau gue jujur yang ditunjukin ke orang nggak ada sih. Karena ini lebih ke perjalanan zina, Pak. Aduh. Wow. Jadi maaf kalau Anda cukup kuat, ya sebaiknya jangan gitu. Tapi kalau misalnya untuk nilai-nilai yang bisa gue ambil dalam hidup gitu ya,
itu pasti lu maksudnya gue butuh banget kenalan sama orang itu lama gitu, karena oke, kita tahu cringe-nya kita, tapi apa udah bisa nerima cringe kita sendiri kan juga belum tentu, apalagi cringe-nya orang. Iya bener. Kayak gitu. Terus patokan gue tuh selalu gini, ini udah cukup lumayan lama sih, jadi lumayan lama gue memegang prinsip ini ya, Cailah. Jadi kalau gue sama orang itu masih di tahap cringe, itu kayak gue nggak bakal accept dia, kayak gitu. Tapi kalau misalnya iya, feel. Kalau dia udah ngelakuin sesuatu semua-muanya, mulai dari dia misalnya udah dia kentut sembarangan lah, misalnya dia ngupil sembarangan, apapun gitu, sampai kan katanya untuk lo kenal dan nentuin lo bisa cope with this person, itu kan lo harus ngeliat dari 3 kan, cara dia marah, cara dia menyikapi kerja, sama cara dia menyikapi bisnis atau berdagang. Gue baru tahu tuh yang terakhir. Yang kedua apa tadi? Pertama, cara dia menyikapi marah, menyikapi bekerja. Ketiga, cara dia menyikapi bisnis. Gue lupa itu dapat dari mana gue, tapi itu yang gue pegang sampai sekarang. Ya, kalau dalam ketiga hal ini gue masih belum bisa menerima atau masih ada nilai-nilai cringe yang gue dapat, berarti itu masih buat pelajaran buat gue. Terserah buat orang itu gimana, tapi itu masih pelajaran buat gue. Oh, gimana ya gue mau toleransi apa gue beneran berhenti sama orang ini. Gue sih lebih kayak gitu. Lah, ada value-nya juga nih podcast. Iyalah. Wah, padahal judulnya Cringe Fest. Iya. Balik ke gimana kalau Tio, hikmah. Gue kan gak pernah pacaran. Kan pernah sama gue nih. Dari tadi bilang gak pernah pacaran mulu, bingung dah. Mana ya? Enggak dianggap hikmah gue apa ya? Anjir banyak sih, terlalu banyak sih. Kayak gue banyak hidup gue tuh berubah banget sih semenjak gue berubah. Semenjak gue berubah. semenjak gue pacaran. Semenjak gue pacaran, serius. Aku terharu, aku ambil serius, tisu dulu. Gue banyak. Gue jangan dengar dulu deh. Biar nggak terharu gue. Tapi kayaknya ada tuh satu tadi pertanyaan gue belum kejawab. Momen apa yang diingat yang pas pacaran? Siapa? Apa? Kita. Lu Coba tadi kan terakhir ngomong momen apa yang itu tadi yang bukan bucin sih sebenarnya, tapi ya gue bisa lah menghargai effort nih orang gitu. Yang paling diinget yang muncul di depan kepala gue banget, ya udah hal paling terbucin yang paling gue inget ya menikahkan Ajeng. Iya. Iyalah. Berat Iyalah. Itu bucin. Itu bucin. Ya? Ultimate bucin. Iya, itu ultimate bucin. Itu hal paling terbucin dari segala hal bucin yang pernah gue lakukan ya. Karena secara hitung-hitungan matematika tuh sebenarnya nggak tepat gak sih? Iya. Maksudnya secara logika tuh sebenarnya apa? Mungkin kenapa bisa bucin? Kenapa itu bisa bucin gitu? Iya, karena apa ya? Karena iya benar. Karena secara matematika gitu, kayak secara hitung-hitungan gitu, kayak apa segala macam itu kayak kayaknya nggak bisa deh ini nikah dalam waktu dekat gitu. Satu secara mental, secara finansial, apa segala macam gitu. Dan tapi kan cinta itu joy plus acceptance. Tapi sebenarnya yang mental, yang dimaksud mentalnya tuh bukan mental sebagai suaminya. Bukan. Justru mental menghadapi the wedding. Iya, the wedding. Gue tuh dulu hari H. Gue tuh dulu nggak mau ada resepsi kan, karena saat itu keadaannya gue avoidance sama social event gitu, karena gue ya lu tau sendiri lah, gue udah sering banget menyebutkan ini di podcast gue juga. Apa tuh bang? Ya gue social anxiety kan dulu, itu belum ke handle sama sekali waktu sebelum nikah. Iya, gue avoid banget itu, tapi mungkin karena ya udah itu tadi, karena bucin gue terlalu kuat gitu. Gue sampai gue lawan itu. Terharu. Gila kan? Dicium dulu tangannya, jidatnya. Ya, Tio yang nyium tangan gue.
Salim. Gitu sih kalau gua. Eh, Mm. kalau gua apa ya? Kalau gua apa ya? Ada sih Lu mungkin ya. bukannya pernah LDRan gitu-gitu? Ada bucin-bucinan nggak? Pernah, Pernah sih. sih. Cuman waktu LDR banyakan Banyakan berantem. Mungkin bucin gua adalah gua itu terlalu mempercayakan bahwa gua akan tetap bebas kalau nikah sama Tio. Paham nggak? Gua merelakan gimana ya? Jadi tuh dulu sebelum nikah gue tuh berisyarat sama Tio, gue mau nikah sama lu asal gue tetap bebas, gue tetap boleh kerja, gue tetap bisa menentukan kapan gue mau hamil, kapan enggak, kapan gue punya anak, kapan enggak. Bahkan mungkin kalau misal gue mau kerja di luar negeri, gue tetap boleh gitu loh. Jadi gue bucinnya adalah gue merelakan hal itu, gue merelakan Tio nggak menepati janjinya. Bucinnya itu risking my freedom. Mungkin bucin gue di situ sih. Iyalah. Oke. Tapi kenyataannya ya sama aja kayak pacaran gue. Oh, Alhamdulillah. nothing's different lah ya, so. Nothing's different sih. Kayak Maksudnya secara freedom ya sama aja kayak pacaran sih. Jadi gue alhamdulillah. Kalau gue itu dibucinin sih. Gue cerita yang ini aja ya, yang enak. Yang enaknya pernah dibucinin. Jadi waktu itu ini benar. Kalau gue sih cerita yang belum prinsipal ya, gitu, yang masih berbunga-bunga aja. Jadi kan gue suka banget Eminem kan. Nah, terus gue nyari salah satu buku Eminem. Pokoknya itu keluaran penerbit di Indonesia dan setahu gue itu doang. Gitu. Itu barang langka gitu deh, pokoknya kayak barang langka tahun 2006 atau 2000 berapa gitu, pokoknya barang langka banget, sampai nggak ada di mana-mana. Nah, terus udah kayak gitu, si orang ini tahu, nah terus tiba-tiba, ini kan kejadiannya udah di tahun 2015-an lah ya, 2014-2015 gitu. Tiba-tiba dia WhatsApp gue, dia bilang gini, besok mau ketemuan deh, tiba-tiba gitu. Terus gue, oh ya udah gitu. Tapi aku ada surprise, dia bilang gitu. Wah, apa ya gitu. Nah, terus kayak gitu, ya udahlah, udah tahu pasti ujungnya kemana kan ini. Tiba-tiba dia ada tuh bukunya. Nah, gue kaget dong. Ini dapat dari mana gitu kan. Bukunya emang kondisinya bekas sih. Ya nggak mungkin ada cetakan baru lah. Itu kan udah pada saat itu. 10 tahun lalu kan buku. Iya, dan gue itu kayak bener-bener mau banget buku itu, gitu. Karena itu kayak barang koleksi, Pak, jatuhnya kan. Nah, udah kayak gitu, ternyata dia pergi ke festival buku. Nah, di situ tuh kayak ada acara book swapping gitu. Jadi, book swapping itu, ini acara yang udah lumayan common ya, di acara-acara festival buku. Jadi, lu tuh tukeran random sama orang. Gitu. Nah, entah kenapa nih anak kayak ada feeling gitu, nih kayaknya gue bakal nemu buku bagus gitu loh. Nah, pas dia book swap, tiba-tiba dia ngedapetin deh tuh si buku Eminem. Anjas. Itu hoki. Itu hoki apa? Iya hoki. Hoki juga kan jadinya. Iya sih. Itu sendirian dia di festival buku itu. Nah, pas dia ketemu gue, dikasih lah gue. Terus gue, ya biasa. Thank you banget ya, aku suka banget ya lah gitu-gitu. Nah, gue kan biasanya kalau barang-barang mantan ya gue singkir-singkirin. Nah, buku itu doang yang enggak. Makanya kalau gue bukan dulu itu masalah siapa yang banget ngasih ya? Iya, tapi bukunya itu sendiri. Gitu. Nah, terus satu lagi palingan karena gue suka banget Sailor Moon kan. Iya tahu. Terus adalah ini orang yang ke Jepang dia. Nah, terus dia tiba-tiba gue cuman bilang gue mau oleh-oleh apa tuh yang gachapon ya namanya. Gue mau oleh-oleh gachapon. Gue cuman bilang gitu doang. Nah, tiba-tiba dia pas dia udah sampai ke Indo, kita ketemuan, dia ngasih gue satu tas. Tasnya lumayan gede gitu loh, kayak tas Miniso. Tas Miniso juga ada yang kecil ya? Iya. Tas apa ya yang bisa ngebayangin?
pokoknya lumayan lah, tas ukuran kalau kertas A4 lah. Nah terus itu ada gachaponnya, cuman isinya tuh literally Sailor Moon semua. Kayak gue dapet music box yang manual gitu loh, yang di Buset. apa namanya, Yang diputar itu. yang ada tangkainya, terus lo puter, terus di dalamnya tuh ada besi-besi yang bermain. Anjir, besi-besi bermain. Ya itulah. Bener. Itu Mahal sama banget. kayak Sailor Moon. Terus udah kayak gitu gue dapet kayak kaos kaki, terus gue dapet eyeliner, tapi bentuknya tuh tongkatnya Sailor Moon, jadi tongkat yang bisa berubah gitu. Anjir, tongkat yang bisa berubah apa ya? Ya pokoknya itulah. Tongkat Yang kalau pembasmi dia kejahatan pakai- itu bukan sih? Ya, kalau dia pakai tongkat itu dia transformasi dari Oh, Usagi iya, jadi iya. Sailor Moon. Iya. Anjir tuh Tuh, dapat bucinnya bareng-bareng ya kebanyakan ya. nggak, itu gue menang bandar sih. Terus Itu lu buang nggak tuh? Gak mungkin lah. kenapa? Itu lu buang nggak? Jangan dong. Nah, terus satu lagi gue dapat ini CD Eminem tapi rilisan Jepang. Jadi ada lirik tulisan Jepangnya. Eminem nyanyi Jepang ya? Enggak lanjut. Jadi kan sebenarnya banyak musisi internasional yang rilis sekarang, musisi lokal juga banyak sih yang rilis di musiknya CD atau kaset itu rilis di Jepang. Nah, kalau biasa di Jepang itu tuh emang sama mereka tuh dibikinin lirik tapi pakai bahasa Jepang, pakai tulisan katakana gitu. Itu keren sih. Film juga gitu nggak sih? Ya, film juga ada. Ya udah deh, terus gue dapat banyak, terus yang wah thank you lalala gitu, terus kayak ya udah sekarang aduh sayang banget kalau gue buang. Momen cringe atau pacar tercringe lu selama lu pacaran? Ini gue juga ada orang yang sama yang manggil gue mama. jadi jadi kalau gue di motor kan bonceng pakai motor kan, kan gue selain dipegangin dicium-cium coy. Hah? Apanya yang dijemput? Apanya? Kalau lu diliatin orang gitu loh, liatin orang di jalan, ya Allah, kayak Cimoy sama Bowo Alpenlibe, anjir. Anjir. Terus lu reaksi lu gimana itu? Karena dulu masih alay ya, masih muda banget. Cuman yang, kenapa sih tangan aku dicium-cium mulu? Iya kan aku suka, lalala gitu-gitu. Oh no, geli banget. Geli banget. Cringe. Momen cringe yang pernah gue inget. Terus, kalau lu yuk gimana yuk? Lu dulu. Kenapa gue dulu? Cepet, lu dulu. Gue gak ada soalnya. Ada, lu tuh ada. Yang mana? Nggak tahu lah. Yang mana? Nggak tahu lah, pokoknya lu ada. Enggak, gue mikir dulu, lu dulu deh. Gak tau, pokoknya lu ada-adain dah. Pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Pacaran udah 4 kali, masa nggak ada? Tai. Kalau gua apa ya? Paling cringe itu nggak tahu sih. Ih, nggak ada. Gua kalau yang Yang itu yang ngirim gebetan. kue. itu emang cringe ya masuknya ya? Enggak ya? Biasa aja sih itu kayaknya. Nggak Cringe. cringe banget sih. Ada Itu cringe yang tulisannya menurut lu ya? enggak? Ada. Iya. Heeh. Apa tulisannya? Nggak tahu, lupa gua. Minta maaf deh. Apa ya? Enggak sih, itu nggak cringe. Yang cringe malah pacaran gua sama lu rata-rata. Ya udah nggak apa-apa. Apa ya? Lu masih ingat nggak? Nggak inget. Oh, inget. Apa? Yang pertama kali jalan-jalan ke mall, tangan lu pegang tangan gue terus dikeatasin gini. Emang itu cringe ya? Cringe banget anjir. Parah. Apa sih? Ungkapnya dong, please. Sampai sekarang juga masih gue lakukan itu. Nggak pernah. Nih ya, ini pertama kali kita jalan-jalan ke mall. Terus kan ini kan masih awal-awal anget-anget pegangan tangan lah ya. Pegangan tangannya udah seneng gitu lah. Si Tio megang tangan gua di mall, terus dinaikin gitu. Kayak menang ini, menang. Iya.
kayak juri menang menang gitu, ditanganin terus kayak mukanya bangga banget gitu loh, Tik. Gue kayak malu banget parah tuh, gue kayak fuck, orang-orang liatin gitu. Sama Tuh jalan sambil tangan gue tuh ke atas gitu, paham gak sih? Dipegang sama tangan. itu itu bukan gue yang cringe, itu lu yang cringe. Ya udah, ini versi gue nih yang cringe nih. Berarti Cio. Iya, maksudnya lu cringe sama kelakuan gue, tapi Iya. gue nggak merasa itu cringe. Itu sekarang pun gue lakukan, nggak pernah, lu nggak pernah. tapi masih bisa gue lakukan, masih mau gue lakukan itu. barely megang tangan gue sekarang kalau di mall tuh. Iya, soalnya kesetrum kalau di mall. Alasan. Tapi lu PDA nggak sih orangnya? Hah, apa itu? Public display affection. PDA. Oh, public apa namanya? Affection bla bla itu. Tapi suaranya nggak masuk ke Memperlihatkan gua. affection di umum. Malah gue nggak mau. Ya, Lu emang pernah lihat? Yang Pasangan iya. ada di mall. ngangkat tangan aja sih palingan itu. Tapi sebenarnya sehari-hari kayak makan nasi. Tapi sebenarnya biasanya lo Enggak sih. Kalau akhir-akhirnya udah enggak sih. Ngapain anjir? gue no PDA no life. Anjir. Aduh. Harus gila. Ini Buat yang apa tuh? manggil mama. Buat apa tuh? Enggak sih, rata-rata pernah gitu, pernah. Tapi ada yang di mall pun gue aja gandeng nggak mau, ada. Tio belum cerita loh ini yang dia. Cerita apa sih? Lu cringe sama kelakuan gua atau kelakuan gebetan lu gitu? Enggak, apa ya? Enggak sih gua. Atau Tio emang lebih cringe, makanya dia nggak gampang cringe sama orang lain. Jadi kalau orang lain melakukan hal yang cringe, dia bilang kayak, biasa, bukan level Iya. gue. Menangan gua cringe ya gitu. Bisa jadi. Pas adegan cewek itu melempar kalung itu, lu juga nggak ngerasa nge-cringe gitu? Lu juga nggak ngerasa cringe ke dia? FTV moment ya itu. Itu gue cringe. Itu waktu momen itu gue sebenarnya nggak cringe. Gue sebenarnya kayak serius. Maksudnya ya kayak serius aja. Ini Serius, sakit orang hati ya. ngelempar kalung tuh serius gitu ngelempar. Ya, masa gue ngeliatnya cringe aja kan, kayak enggak, gue nggak cringe. Iya, tapi ya, dari yang diomongin Ajeng tadi menurut gue agak sedikit bener sih, lumayan sih. Kayak gue ngeliat orang cringe gitu misalnya. Terus ini mah belum cringe, ini mah masih cringe-an gue gitu. Emang. Misalnya gitu ya. Tapi gini nih, tapi gue mau kasih tahu, ini disclaimer ya. Kenapa gue seneng? Maksudnya bukan seneng ya. Maksudnya gue kenapa gue ada sebuah tendensi untuk melakukan sesuatu yang cringe. Itu adalah sebuah sarkas ke orang yang melakukan cringe, tapi dia intentionally, dia nggak sadar itu cringe, tapi dia berniat untuk melakukan itu gitu. Bedanya gue adalah, Tapi kan gue melakukan itu, gue berniat melakukan itu, tapi nggak tujuannya buat bikin orang cringe, tapi bukan karena gue orangnya cringe, karena gue emang pengen bikin orang cringe aja gue. Gue pengen ngetes lu aja nih, cringe lu gimana nih. Jadi dulu Tio pernah direbutin sama dua cewek. Dua cewek ini sampai berantem di sekolah. Itu lu nggak cringe? ih, takut banget. itu gue somehow seneng bukan karena seneng direbutin ya, tapi gue seneng, gue jadi ini, gue jadi sumber kekacauan. Iya, serius itu gue gak bohong. Ini pertanyaan baru. Gue seneng ngeliat gimana ya, gini loh, maksud gue tuh gregetan sama orang tuh yang punya, gimana ya, yang pandangannya tuh kayak gitu loh, punya, iya, maksud gue kayak anjir nih orang ini banget sih sama gue gitu, kayak iya obsesi banget gitu sama gue ya kan. Ya udah, gue malah jadi kayak ya udahlah, ini buat apa sih istilahnya, ngeridim perasaan cringe gue yang sebelumnya gitu. Terus ngeliat ini jadi nggak cringe, malah jadi kayak apa sih,
refresher gitu apa ya? Oh iya Ya paham. gitu lah pokoknya Tapi lah. kalau sekarang lu melihat masa lalu ini gitu loh, cringe nggak? Enggak, justru sama. Perasaannya tetap sama. Perasaannya tetap kayak Kalau gebetan lu yang ngasih kue cringe nggak? enggak. Anjir nih orang susah dibikin cringe ya, pantas nikahnya sama gua. Nggak gampang ilfeel gitu loh. Gue cringe-nya justru sama lebih cringe tuh sama sesuatu yang bahkan apa ya, yang orang tuh mungkin nggak temukan itu cringe ya. Hmm. Gue Misalnya, misal yang bikin lo kayak cringe apa? Gue sampai penasaran. Iya sama yang gue bikin juga gue bingung. cringe, yang mostly bikin gue cringe adalah orang yang ini, yang apa sih, yang pede banget gitu, yang sombong. Jumawa, Iya, sombong, jumawa, pede, sombong, overload pede, ya. overload. Itu yang bikin gue cringe. Oh. Paling nggak Ya. paling top sih, maksudnya di jajaran teratas lah tuh. Di Ah. jalan atas gitu lah. Oh jadi kayak bucin-bucin percintaan tuh enggak ya? Enggak. Nah, kalau misalnya dia bucin-bucin percintaan terus dia bangga, terus dia bikin thread di apa? Di Twitter gitu ya kan. Heeh. Ngomong panjang gitu. Nah, itu gue cringe tuh. Oh iya Membangga-banggakan paham. kebucinan dia gitu misalnya kayak. Paham. Berarti lebih ke personality narsistik ya? Ah, iya itu. Itu sih. Oh itu titik Oke. lemah Tio itu. Pokoknya yang apa ya? Gimana sih? Kayak dia tuh nggak aware sama sesuatu yang apa ya? Yang kalau dia aware tuh dia bakal cringe juga sama diri dia sendiri. Oh. Tapi mungkin itu dia udah accept diri dia yang kayak gitu kali ya. Bisa jadi. Jadi bisa jadi. Mm. Jadi cringe itu banyak tipe ya berarti ya. Gue jadi Iya. paham juga sih. Kalau lu yuk nemuin gak sih bukan titik-titik sih, apa poin-poin cringe ke Ajeng, terus Ajeng nemuin juga gak sih? Terus kalian ngadepinnya gimana tuh? Kan lo 24 jam bersama. Ya lu cringe sama gue apa? Apa ya? Nggak ada sih. Ya balik lagi tadi kan cringe gue kayak gitu. Iya sih. Nggak pernah tahu Tio ilfil sama gue. Gue nggak cringe. Karena dia lebih nyelfie. Iya. Gue mau ngentut di depan dia kentutnya lebih kencang, lebih bau lagi gimana kali. Ke Ajeng sekarang, Ajeng apa ngeliatnya? Apanya? Cringe gue Cringe-nya apa? Tio tuh apa? Ih banyak banget. Terus Kadang tuh gimana? apa ya? Yang paling sering tuh Apa? yang sosokan melambai gitu aja. Terus kalau suaranya udah kayak gimana yuk? Nggak mau. Tuh, kayak ini gue contohin suara Tio ya. Ah, Itu suara Tio tuh tiap hari tuh. Hampir gue denger tiap hari sih? Tujuan lo apa, Yo? gitu. Kalau udah kayak gitu tuh gue anjing lu ngapain sih anjir. Terus dia kayak gitu tuh cuma di depan gue doang. Oh, oke. Itu gue langsung cringe parah. Terus kalau udah kayak apa sih namanya begini-begini tuh apa sih, Apa ngondek-ngondek? ngondek-ngondek gitu. Ngondek. Tapi ngondeknya bukan ngondek yang kayak bencong ya. Iya tapi ngondek kayak- ngondek-ngondekin kayak orang pengen niruin bencong tuh kayak gitu. Gak tahu objektifnya apa sih, Yo. Soalnya gue nggak bisa kalau yang kayak bencong beneran nggak bisa. Iya. Ngondek lebay yang nggak bisa jadi ngondek. Gitulah gimana sih gue ngomongnya Soalnya- tuh geli banget Gak anjing. tau ya, gue dari kecil tuh orangnya emang iseng. Gue dari kecil orangnya iseng. Gue tiap orang tuh isengnya beda-beda. Nah, Ajeng ini kebetulan gue cuma bisa isengnya bikin dia cringe doang. Soalnya kalau iseng yang lain dia tuh bisa nangis gitu. Gue kasihan liatnya. Gue kasihan liatnya gitu ya kan. Udahlah yang paling safe gitu gue cringe-in gitu. Gue tuh ke semua orang deh kalau udah deket itu fix pasti gue isengin sama gue. Gue tuh orangnya emang iseng. Gue tuh hiburan gue gak tau kenapa bikin orang tuh nggak nyaman sama gue. Iya bullying. Orang makin gak nyaman sama gue tuh makin kayak seneng gitu loh, kayak ya udah Aneh banget emang. seneng ya. Sumpah lo. Friksi lo, Yo. Dia kalau udah cringe gue tendang makin seneng dia.
gue tendang biar jatuh dari kasur tuh dia makin seneng gitu. Bingung gue. Itu gue berarti udah accomplish gitu. Gue udah bikin dia orang annoyed sama gue gitu. Lu juga masih mau sekasur sama dia, jadi ya udah, berarti itu level the highest level of acceptance sih menurut gua. Gokil. Enggak sih, kalau dia kalau dia udah mulai cringe orang gue tendang dari kasur kok, Tik. Nggak mau gue sekasur apa yang geli-geli gitu. Kalau bisa tidur di kulkas ya. Iya, serius. Gue usir dari kamar boleh dah gitu, Emang gue suruh tidur di jenglot luar. anjir, tidur di kulkas. Gabung sama ikan. Gue sih masih balik Kalau lu lagi gimana? ke yang tadi. Kalau misalnya ada orang yang kalau misalnya di orang itu di level tertentu masih bikin gue cringe, ya gue bakalan kayaknya level of acceptance gue ke dia waktunya bakal lebih lama gitu, atau bahkan dia gue tinggal gitu. Karena nggak mau ribet. Iya sih, Gue bener nggak sih. bisa menerima. Iya, gue mendingan gue tinggal gitu daripada, kan gue mengakui ya kalau gue udah tua gitu, terus waktu gue makin sedikit di dunia gitu kan, ya gue ngapain buang-buang waktu gitu. Iya, bener Kalau sih. misalnya ini enggak, Iya. kalau misalnya kayaknya ini nggak tepat buat gue, ya udah tinggalin aja. Ya. Simpel sih, tapi bener sih. Ketimbang ada yang maksain, masih banyak sih yang maksain. Yang kayak udah tahu nggak cocok, tapi kayak, tapi gue pengennya sama dia. Bacot. Ribet. Gue lebih suka gaya lu. Ya kalau di dewasakan ya kayak ya masing-masing jalan pilihannya. Kalau gue mah ngapain ya udahlah, biarin sakit. Kalau sakit ya sakit hati sendiri gitu, nggak usah bareng-bareng sama orang lain, ribet asli. Thank you yang Iya sih, bersedia meluangkan waktunya, menghabiskan waktunya untuk dengerin cringe kita ya. cerita kita. Asli ini pas direkam selesainya jam 11:30 udah lewat malam. Iya sih. Gue sih berharapnya kalian yang denger ikutan cringe. Bener. Karena tujuannya supaya Tio fulfilling ya. Fulfilling dia. Emang goals hidupnya, motivasi hidupnya membuat orang lain cringe. Jadi tolonglah guys, tolong. Jangan cringe. Gitu, ngedengerinnya sambil geli gitu. Cringe siapa yang ubun-ubun. Ya udahlah. Ya udah, bye. Dah. Bye. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Ketemu gua. Ya betul, CTA. Ya. Bye. Bye. Sampai ketemu, bye-bye.